Pasar tradisional menjadi salah satu tempat favorit bagi para peserta kontestasi Pilkada 2024. Calon gubernur maupun calon bupati wali kota beramai-ramai menyasar pasar untuk mengenalkan dirinya. Lantas mampukah para calon mendulang suara lewat belusukan di pasar tradisional? Pesta demokrasi pemilihan gubernur Jawa Tengah akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua pasang calon melakoni sesi kampanyenya untuk bersafari mengunjungi sejumlah tempat di Jawa Tengah. Satu hal yang kerap terlihat dalam kampanye keduanya yakni pemilihan lokasi pasar tradisional untuk mengenalkan diri di masyarakat. Lantas, mengapa pasar tradisional yang dipilih? Pakar Komunikasi Universitas Semarang Gunawan Wijaksana MSI menuturkan bahwa dengan kondisi pemilih Jawa Tengah masyarakat berdasarkan kelas ekonomi menengah dapat dijangkau secara efektif melalui pasar tradisional. Menengah ke atas itu kan sudah banyak menggunakan media, Mas. Jadi saya pikir kalau menengah ke atas itu mereka pandang dengan menggunakan media cukup. Nah, kalau menengah ke bawah nggak mungkin dengan media. Mestinya mereka banyak akan menggunakan komunikasi kelompok atau komunikasi publik. Sehingga dengan komunikasi yang lugas, komunikasi yang sederhana, yang mudah ditangkap, itu kemudian orang akan bisa membedakan itu. Sebab kalau orang kampanye itu kalau dari sisi komunikasi itu sebenarnya kan tatarannya ada pada tataran abstrak. Dan nanti kalau sudah jadi itu tatarannya adalah tataran nyata apa yang akan dirasakan masyarakat. Nah, kemudian dari sisi apa ya banyaknya pemilih itu memang sebagian besar kan ada di menengah ke bawah. Oleh karena itu kemudian yang diserbu tentu pasar-pasar, pabrik-pabrik, kelompok-kelompok dan sebagainya itu. Dalam masa kampanye yang tengah berlangsung, dua calon gubernur Jawa Tengah akan melakoni debat perdananya pada 30 Oktober 2024. Debat perdana Pilgub Jateng 2024 akan mengusung tema Tata Kelola Pemerintahan, Kepemimpinan, dan Reformasi Birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Senada dengan hal itu, Gunawan juga turut mengungkapkan agar kedua pasang calon dapat memanfaatkan momen itu sebagai media untuk memaparkan visi dan misinya karena menggunakan media dan mendapat atensi luas masyarakat. Nah, kalau yang ini nanti mudah-mudahan kemudian kita nanti mulai tanggal 30 ada debat, itu kemudian bisa diformulasikan di debat itu programnya seperti apa yang akan diusung ya. Karena debat itu tentu melalui televisi yang kemudian ada sindikasi ya dengan podcast dan sebagainya sehingga kemudian masyarakat akan banyak menonton. Kalau sekarang ini kan hanya kalau istilah saya hanya delemok-delemok itu ya, hanya sebagian dan tidak terakumulasikan ya, sehingga kemudian faktor-faktor komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok itu kemudian yang jadi andalan dan itu lumrah saya kira Mas.